Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira, kembali bergabung bersama saya Iqbal Santosa dalam dialog eksklusif hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya keterbukaan informasi. Dan tentunya saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini sudah hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo, Bapak Fahmi Hidayat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Iqbal, good morning, Sugeng Injang, selamat pagi Pesona Inspira di seluruh Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah. Ini sebelum kita mulai nih Pak, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu terhadap Kabupaten Wonosobo yang baru saja meraih ini keterbukaan informasi publik yang kalau nggak salah nomor 3 terbaik ya Pak. Ya, kalau secara ranking 3 besar di 3 Jawa besar. Tengah untuk badan publik pemerintah kabupaten atau kota. Oke. Ini sudah keberapa kali mendapatkan predikat ini Pak sejauh ini? Kalau jadi penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi itu kan kalau tidak salah sejak tahun 2016. Nah, kita selalu ikut karena Diskominfo kan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID utama ya, Badan Publik Pemkab. Nah, tahun 2000 sampai 2021 kita kategorinya masih menuju informatif. Menuju informatif. Mulai tahun 2022 setelah kita di Monef nilai kita tuh di atas 90, maka kita informatif. Nah, jadi sudah ketiga kali ini. Sudah ketiga kalinya. Dan secara ranking ya alhamdulillah naik kita. Oh, rankingnya juga naik. 2022 kita ranking 9 Jawa Tengah, 2023 ranking 7 dan kita alhamdulillah sekarang naik ke ranking 3. Oke. Nah, setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Semarang. Ya, dua itu memang keren banget itu. Dan kita juga menuju ke sana ya Pak, supaya tidak kalah keren juga tentunya. Nah, ini mungkin banyak masyarakat Wonosobo yang belum mengetahui mengenai anugerah keterbukaan informasi publik. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu jadi, Pak. Kita tahu salah satu beberapa undang-undang yang lahir dari era reformasi tahun 98, salah satunya adalah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Itu undang-undang nomor 8 tahun 2014. Nah, mandat dari undang-undang tersebut beserta amanatnya adalah agar tata kelola pemerintahan itu terbuka, transparan, karena dengan keterbukaan dan transparansi itu publik bisa ikut mengawal, ikut berpartisipasi. Kira-kira konsep dasarnya seperti itulah. Maka di dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu memang dijamin dan dimandatkan kepada seluruh badan publiknya. Jadi badan publik itu badan lembaga yang mengelola menggunakan uang publik. Itu badan publik ya. Seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan rumah sakit umum. Rumah sakit umum juga berarti ya. Terus seperti komisi-komisi itu, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu semua. Jadi pemerintah desa itu juga badan publik lah. Komisi informasi pusat maupun provinsi itu secara berangsur mulai memperluas penilaiannya. Khusus untuk badan publik pemerintah kabupaten kota rutin setiap tahun dilaksanakan. Tujuannya untuk melakukan semacam exercise sekaligus menunjukkan kepada publik ini loh ya pemerintah daerahmu itu seperti ini rapotnya kalau dilihat dari kacamata apakah sudah terbuka atau belum. Nah, kira-kira seperti itu. Memang di dalamnya ada banyak sekali penilaian ya. Misalnya yang dinilai apa saja lah. Ini saya mau cerita kalau seluruh badan publik Pemkab dan Pemkot itu dan badan publik rumah sakit umum itu dinilai sejak pada bulan Mei Juni sudah dinilai. Itu tahap pertama, dinilai kualitas website dan media sosial resminya Pemkab. Wah, itu benar-benar dicek. Kita nggak tahu Iqbal, yang ngecek sana ya. Komisi Informasi Provinsi ya, itu tahap pertama itu. Nah, terus nanti keluar nilai evaluasinya. Wonosobo seluruh kabupaten itu dilihat nih. Nah, penasaran nggak Iqbal yang dinilai apa? Iya, kira-kira poin-poinnya ini apa yang akan dinilai? Jadi website itu pertama dia harus menunjukkan informasi-informasi publik yang mendasar yang memang harus ya, contoh ya dari yang paling dasar ada visi misinya, ada profilnya, karyawannya apa saja, siapa saja, ada berapa. Jadi publik bisa tahu lembaga ini ya profilnya seperti ini, dia menggunakan dana APBD sebesar berapa. Nah, makanya DPA APBD-nya juga harus disertakan. Transparansinya juga harus disertakan juga ya. Saya kan Iqbal sebagai publik nih lihat dinas X atau dinas mana, misalnya dinas pendidikan atau dinas Kominfo, dinas DPU,
ternyata dia mengelola anggaran sekian. Nah, itu kan nanti bisa mengelola anggaran sekian, outputnya ini, dia melakukan ini. Itu juga hal-hal yang lain termasuk faktor integritas. Badan publik itu harus menampilkan juga laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Itu biar bisa di-track. Dulu sebelum menjabat berapa, sekarang hartanya berapa. Orang kan bisa pakai kalkulator sederhana kan, gaji sebagai kepala dinas sekian. Betul. Dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Habis itu naik ke level yang lebih tinggi. Apakah misalnya sistem data yang dikelola oleh Pemkab itu sudah bisa terbuka terhadap publik? Kan banyak sekali publik ingin bertanya itu, ingin bertanya ini ya. Sebetulnya sudah dijamin juga lewat beberapa aturan kelembagaan dari peraturan Komisi Informasi, publik bebas bertanya. Oke. Dan ketika publik bertanya harus dijawab. Ada itu aturannya. Oh, oke. Jadi kalau selain memberikan informasi juga harus bisa mewadahi pertanyaan. Betul, juga ya, Pak. Jadi tidak bisa publik bertanya, dia bersurat, entah bersurat, kirim email atau WhatsApp ke kanal-kanal Pemkab. Pak, saya seorang peneliti, saya ingin bertanya tentang komoditas pertanian di Wonosobo karena penelitian saya tentang ini ya, misalnya. Nggak bisa terus misalnya dinas pertanian atau dinas apa yang menangani pertanyaan itu terus diam saja, nggak boleh. Kalau sampai batas waktunya nggak dijawab, nanti itu bisa jadi kasus. Nah, ada cerita menarik, beberapa kabupaten kota tuh pernah mengalami sengketa keterbukaan informasi publik karena dia abai terhadap pertanyaan itu. Jadi ya sudah diatur tuh lewat peraturan Komisi Informasi, warga yang bertanya harus dijawab, ada aturannya, jangka waktunya. Kalau warga belum puas juga warga masih bisa bertanya lagi. Jadi itu transparansinya itu diatur sedemikian rupa sehingga publik, warga, siapapun boleh bertanya, bisa bertanya. Nah, memang sudah ada semacam parameter ya. Ini yang harus terbuka dan dipampangkan lewat website. Ini ada yang kalaupun belum ada di website, di medsos, jika ditanyakan harus langsung dijawab. Jadi ada yang informasi yang berkala, ada yang serta-merta, ada yang tersedia setiap saat. Nah, misalnya Ilham sering lihat kan hari-hari ini banyak instansi pemerintah, tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banyak lembaga selain itu yang juga cerita tentang bahaya iklim cuaca ekstrim. Itu salah satu itu informasi yang harus serta-merta, begitu informasi itu relevan bagi publik harus serta-merta disertai. Kira-kira seperti itu. Oke. Tadi ada dua hal yang menarik, bahwasannya saya kira hanya Diskominfo saja yang memang dituntut untuk memiliki keterbukaan informasi, karena Diskominfo kan notabene salah satu bidangnya adalah komunikasi kepada masyarakat. Tapi RSUD juga dinilai keterbukaannya. Jadi Diskominfo di sini konteksnya, Diskominfo itu sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID utama. Jadi Diskominfo itu ibaratnya apa ya? Dia agennya lah satu badan publik Pemkab. Jadi seluruh dinas dari dinas pendidikan, kesehatan semuanya, kecamatan semuanya itu badan Diskominfo lah sebagai agen yang dinilai. Tapi sebetulnya yang dinilai itu aspeknya adalah semestanya itu adalah semua itu. Nah, termasuk badan publik RSUD juga ya. RSUD Dijonegoro kalau tidak salah mulai ikut dinilai itu. Komisi Informasi Provinsi mulai menilai RSUD Kabupaten Kota kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini dinilai 2 tahun yang lalu, Mas, langsung informatif. Sama itu di rumah sakit juga dinilai apa visi misi Anda, apa strateginya Anda, bagaimana pengelolaan BLUD-nya, bagaimana tingkat kepuasan pasien, bagaimana Anda mengelola misalnya dalam satu kondisi tertentu jumlah pasien melebihi jumlah bed yang tersedia. Kayak gitu itu menjadi aspek-aspek keterbukaan juga. Nggak bisa misalnya hari ini ada orang komplain lewat suara pembaca ataupun di medsos terus dibiarkan begitu saja, nggak boleh. Nah, itu kelak pun seluruh badan publik termasuk pemerintahan desa juga pasti akan dinilai. Nah, untuk sementara ini pemerintah kabupaten dan RSUD. Hal yang menarik kedua adalah selain kita diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang memang diwajibkan untuk masyarakat tahu, kita juga diharuskan untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang bertanya. Sampai sejauh ini untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo, bagaimana tanggapan-tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat itu, Pak? Ya, ini perlu saya ceritakan juga. Jadi
mayoritas di Wonosobo itu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dari LSM, dari peneliti itu lebih banyak terkait dengan subjek-subjek untuk penelitian atau informasi. Contoh, ada banyak pertanyaan tentang Lengger, ada banyak pertanyaan tentang sejarah suatu objek, ada banyak pertanyaan tentang objek wisata. Tetapi dimungkinkan sebetulnya siapapun bertanya tentang apapun, termasuk tentang dinamika kebijakan dalam hal keuangan. Nah, jadi gini aturannya, kalau seluruh PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, misalnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, PU, Dinas Sosial, itu di websitenya sudah menampilkan informasi-informasi tentang anggaran dan sebagainya, masyarakat yang bertanya tinggal dikasihkan, Anda silahkan download di sini. Itu. Nah, akan halnya kok masyarakat merasa saya APBD-nya sudah ada nih, DPA-nya ya, dokumen pelaksanaan anggarannya sudah ada, rencana kegiatan anggarannya sudah ada ya. Jadi tidak hanya APBD tahun berjalan Iqbal, tapi gini, yang akan kita rencanakan untuk tahun depan harus sudah disampaikan. Bahkan jadi sampai rencana juga ya, Pak. Nanti publik bisa membandingkan, Dinas X ya, tahun lalu dia merencanakan kegiatannya A, B, C, D, E. Nah, sekarang sudah tahun berjalan, yang muncul di dalam APBD-nya A, B, C, D, E, F, G, H lah. Bisa saja kan rencana dengan kenyataannya itu berubah ya kan. APBD itu kan sifatnya sangat dinamis. Itu juga publik berhak tahu. Jadi bisa saja, Pak Kepala Dinas Kesehatan misalnya, Anda dulu merencanakan ini cuma sekian kok sekarang bertambah. Nah, itu termasuk informasi publik ya. Kayak gitu tuh contohnya. Oke. Nah, yang menariknya adalah berarti ada suatu kewajiban bahwa pemerintah ini untuk menjawab pertanyaan dari rakyat. Tapi ada tidak Pak jenis-jenis pertanyaan yang memang dari pemerintah tidak mewajibkan untuk memberikan jawaban. Ya, itu sudah diatur ya. Diatur teman-teman Pesona Inspira bisa Google nanti di Undang-Undang Terbuka Informasi Publik maupun beberapa peraturan Komisi Informasi. Tapi saya kasih bocorannya gini. Informasi yang dianggap membahayakan negara itu yaitu sifatnya informasi intelijen negara, yaitu bukan informasi terbuka. Terus informasi data pribadi ya. NIK itu saya tanya Iqbal, boleh nggak tanya NIK? Itu aturannya Iqbal boleh memberikan itu dengan persetujuan. Saya kasih NIK ini ya, tapi tidak boleh disebarluaskan ya. Ada istilah NDA, non disclosure agreement. Tapi kan kita seringkali udahlah diminta dikasihkan. Tapi sebetulnya ada informasi yang memang ketika diminta itu boleh diberikan atas persetujuan. Terus ada lagi informasi yang sifatnya rahasia. Tidak boleh bukan masuk kategori informasi publik misalnya. Ini dia menderita penyakit apa. Dalam konteks informasi yang terkait dengan persaingan usaha itu juga tidak boleh, karena bisa jadi kalau informasi diberikan nanti bisa mempengaruhi persaingan usaha yang sehat dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Tapi prakteknya intinya pemerintah sudah mengatur lewat undang-undang, itu sudah mengatur mana yang publik, mana yang bukan publik. Yang publik harus dibuka seluas-luasnya. Bahkan sekarang yang dinilai itu Iqbal, Komisi Informasi itu menilainya apa yang dilakukan Pemkab ya dan badan publik itu dalam membuat inovasi untuk mempermudah publik mendapatkan informasi secara cepat itu. Oke. Ini menarik sekali juga, keterbukaan informasi kan tadi sudah disinggung dimulai dari tahun 2016. Sedangkan untuk Kabupaten Wonosobo sendiri mendapatkan predikat informatif ini baru 3 tahun belakangan. Yes. Ini langkah-langkah apa saja nih Pak yang diambil sampai akhirnya mencapai titik informatif itu? Oke, ini cerita panjang, saya coba singkat. Yang pertama memang kita tahu dinamika kelembagaannya. Yang namanya instansi pemerintah memang meskipun era digital sudah cukup lama, tapi harus diakui adaptasi terhadap itu belum semuanya merata. Ada beberapa instansi pemerintah ya, lembaga PPID yang mungkin kekurangan personil. Tidak ada satupun tenaga yang bisa mengelola informasi digital. Itu pertama. Yang kedua mungkin belum tahu. Ya, kita selama 3 tahun terakhir ini aktif sekali menyebarluaskan informasi, melakukan jejaring dengan para PPID, dengan para admin medsos dan website dari perangkat daerah ya di Kabupaten Wonosobo ini, sehingga mereka mulai sadar, oh iya ya, ini keterbukaan informasi itu bukan tanggung jawab Diskominfo saja, ini tanggung jawab semua. Misalnya contoh ada publik yang bertanya tentang layanan tertentu dari suatu dinas tertentu, ya Diskominfo kan dia hanya menjadi
call center. Oke, nanti saya sambungkan. Yang menjawab adalah dinasnya, kira-kira seperti itu. Nah, alhamdulillah saya melihat teman-teman di Wonosobo sudah mulai tumbuh, dan bahkan tahun ini untuk pertama kali kita mencoba mempraktekkan Monef ya. Jadi Diskominfo selaku PBID utama itu melakukan Monef terhadap seluruh dinas-dinas dan kecamatan itu. Kita monetnya bukan lagi lewat manual, Iqbal, tapi sudah menggunakan platform digital. Jadi lebih mudah ya, datanya tersimpan, dokumentasinya ada. Jadi misalnya kami menilai dinas pekerjaan umum atau dinas lingkungan hidup atau dinas pendidikan, Anda nilainya bagus pada aspek-aspek ini, tapi pada aspek-aspek ini masih kurang ya. Aspeknya banyak, itu termasuk seberapa informatif, seberapa responsif, seberapa misalnya engagement rate. Engagement rate itu kualitas engagement, kualitas interaksi dengan publik ya. Nah, itu juga kita nilai. Tentu saja setelah kita menilai yang dasar-dasar ya, websitenya sudah ada ininya belum, informasinya, badan publiknya ada enggak, profilnya ada dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, saat ini Kabupaten Wonosobo sudah menyandang predikat informatif. Hal-hal apa saja yang sejauh ini walaupun sudah menyandang predikat informatif tapi masih bisa ditingkatkan, Pak? Oke, ini juga tahun ini kami serius mulai memperluas fitur-fitur layanan yang terbuka dan inklusif bagi as many as possible, sebanyak mungkin orang, termasuk teman-teman penyandang disabilitasnya. Itu kan kalau kita lihat dari perspektif pemerintahan yang terbuka, itu kan layanan publik juga harus dibuka seluasnya bagi penyandang disabilitas. Kalau dulu mungkin yang terkenal jalur disabilitas. Nah, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Hari ini misalnya kita memastikan fitur kalau buka website itu text to voice ya. Ya, itu sudah kita pasang di seluruh website pemerintah, plus fitur-fitur lain yang mempermudah teman-teman disabilitas netra misalnya bisa bisa tetap bisa mengkonsumsi informasi tersebut. Kita aktif mulai menjalin interaksi dengan beberapa teman penyandang disabilitas, termasuk ada satu disabel dari Wonosobo, dia kebetulan PNS, guru di Magelang. Dia memiliki beberapa inovasi juga, dan dari diskusi-diskusi itu mulai kita terapkan. Intinya kami mulai serius, sebanyak mungkin penyandang disabilitas bisa mulai memajan atau mulai mengkonsumsi informasi. Bahkan untuk permohonan informasi publik kita sudah ada format yang huruf braille ya. Jadi yang netra pun bisa. Itu salah satu contoh. Tapi sebenarnya aspek penting yang lainnya adalah agar keterbukaan ini juga bisa dirasakan manfaatnya, Iqbal. Ini kan bukan soal gagah-gagahan ya. Betul. Apa manfaat yang bisa dirasakan publik dari pemerintah terbuka? Jelas kami pasca ini kami akan menggandeng dengan lebih serius ya teman-teman legislatif, pegiat sosial, masyarakat luas. Kami ingin agar di seluruh desa nantinya ya prestasi atau level Kabupaten Wonosobo itu bisa juga ditransformasikan ke desa. Jadi di desa itu masyarakat tahu, masyarakat bisa aktif, masyarakat bisa ini, agar seluruh penyelenggara negara itu cermat, menjaga integritas, waspada, karena apa yang dilakukan selalu dilihat dan dipantau publik. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan tantangannya nih Pak? Sedangkan pemerintah kan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa mengaksesnya. Sedangkan masyarakat sendiri kadang dari segi literasi pun masih kurang. Apakah itu juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini? Ya, jelas. Jadi gini, kalau ideal ya, itu keterbukaan informasi publik itu satu hal, tapi di hal yang lain itu masyarakatnya literasinya juga harus matang. Iya, ya. Betul. Jadi kita bayangkan suatu masyarakat, satu negara, satu pemerintahan itu masyarakatnya sudah punya literasi yang memadai, ya, sudah tidak mengkonsumsi atau menyebarkan hoax, dia memiliki daya kritis. Jika ada informasi yang nggak langsung di-share ya, makanya ada istilah saring dulu sebelum sharing. Kalau masyarakatnya seperti itu, pemerintahnya terbuka, itu ideal banget. Jadi kita tidak perlu ada ibaratnya orang berantem hanya karena informasi. Nah, tapi kita tahu ya, kondisi Wonosobo juga beragam. Ada sebagian masyarakat yang sudah memiliki literasi cukup tinggi, meskipun rata-rata literasi kita masih rendah. Angka rata-rata lama sekolah kita hanya 6,9 atau 6,8. Oke, tapi itu satu hal, bukan berarti kita putus asa ya.
agar informasi keterbukaan informasi ini bisa dirasakan manfaatnya, ya kita aktif mulai membarengkan kampanye soal ini dengan kampanye literasi digital, ya, agar masyarakat juga paham literasi digital maupun literasi informasi sebenarnya pada dasarnya, bukan hanya digital saja. Nah, mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan secara sinergis, ya kita semua akan mendapatkan berkah dari keterbukaan informasi publik ini. Saya membayangkan seluruh dinas, seluruh lembaga pemerintah itu informasinya menjadi lebih cepat, lebih beragam, lebih variatif, lebih informatif, lebih interaktif. Apa yang diminta publik langsung bisa tersedia. Nah, makanya kita Diskominfo juga mendorong sambil menciptakan beberapa inovasi agar secepat dan semudah mungkin informasi itu tersedia. Tinggal gimana masyarakatnya mau memanfaatkan atau enggak. Karena seringkali muncul fenomena kanal sudah ada, channel sudah ada, menu sudah ada, tapi jarang dimanfaatkan. Nah, itu perlu dukungan banyak pihak, termasuk teman-teman Pesona juga nih perlu lebih aktif dalam menyuarakan ke publik. Publik, manfaatkanlah kanal-kanal informasi yang sudah ada. Silahkan bertanya, juga jangan lupa silahkan kasih apresiasi. Ya, dikritik dan apresiasi itu sama pentingnya. Kira-kira seperti itu, Ilham. Oke, mungkin sebelum jeda iklan nih Pak, ini kan berarti salah satu tantangannya adalah meleknya dari masyarakat mengenai literasi informasi yang disediakan pemerintah memang masih kurang. Apakah itu akan jadi tujuan terdekat dari Diskominfo Wonosobo sendiri Pak? Iya, kami 2025 sudah merencanakan untuk melakukan kampanye literasi digital dan literasi informasi, mungkin menggandeng guru, menggandeng pesantren, menggandeng sebanyak mungkin ormas. Jadi nanti bukan yang melakukan program literasi itu Diskominfo, bukan, ya kita lakukan bareng-bareng. Nah, jadi nanti kita combine lah kampanye tentang keterbukaan informasi dibarengkan dengan kampanye tentang literasi digital maupun literasi informasi. Oke, baik. Pesona Inspira, kita masih akan membahas mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik bersama dengan narasumber yang masih ada di Radio Pesona. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik, Pesona Inspira kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Iqbal Santosa dan juga narasumber yang hadir di studio Radio Pesona. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Bapak Fahmi. Tadi mengenai keterbukaan informasi, seperti yang kita tahu ada produk dari Wonosobo yaitu namanya Lapor Bub. Ya, tentunya Lapor itu Bupati, menjadi wadah ya Pak untuk warga masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk bertanya mengenai keluh kesahnya. Ini kira-kira pertanyaan yang paling banyak ditanya atau keresahan masyarakat itu mengenai apa nih Pak di platform tersebut? Ya, oke. Lapor Bupati atau Lapor Bub kan memang sebenarnya channel atau kanal saluran agar warga bisa langsung mengadu ke Pak Bupati. Kan nggak mungkin Pak Bupati langsung menjawab sendiri. Nah, Diskominfo itu yang ditugasi untuk menjadi admin. Nah, karena jadi admin saya sering mengintip pertanyaannya yang unik-unik ya. Ada yang bertanya, Pak, ada tuh perangkat di dinas ini, di kecamatan ini kok melayani warga kok agak arogan ya, pertanyaan itu. Ada lagi yang, Pak, kok tarif ini mahal. Nah, itu jenis. Tapi ada jenis-jenis pertanyaan yang khas Wonosobo. Misalnya, Pak, bagaimana ini layanan, misalnya ya contoh ledeng atau PDAM dan sebagainya, atau listrik. Beberapa pertanyaannya itu pas untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dalam konteks bahwa Pak Bupati adalah Optimus Prime gitu ya dia. Okay. Tapi ada juga yang sifatnya informasi. Misalnya, Pak, bisa nggak disampaikan kepada imigrasi agar layanannya dipermudah dan sebagainya. Itu kan layanan-layanan dari instansi vertikal. Tapi poinnya gini, setelah kita 2,5 tahun mengelola itu, memang warga itu haus untuk bisa bertanya dan bisa direspon secara langsung. Okay. Nah, jadi jangan lupa juga Iqbal bahwa Lapor Bupati ini tidak hanya pertanyaan yang dilakukan oleh warga baik lewat WhatsApp maupun lewat email maupun lewat platform digital Lapor Hub, tapi juga merupakan pertanyaan dari warga yang mengadu lewat lapor gubernur Jawa Tengah, maupun jika ada aduan yang relevan dengan Wonosobo dari SP4N Lapor, itu platform laporan aduan warga yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, itu saya menyaksikan sendiri pertanyaan-pertanyaan itu memang harus direspon, meskipun ya ini ya netizen kan
pinginnya Netizen, cepet, betul. warga pinginnya cepetnya. Meskipun harus diakui ada satu persoalan yang ketika diadukan itu, waduh ini penyelesaiannya itu memang butuh satu bentuk koordinasi tertentu. Nah, tapi itu bagaimanapun dinamika itu seni. Saya kira dengan terus-menerus masyarakat mengadu itu pimpinan daerah, para dinas, para decision maker, para ini kan juga bisa memberikan solusi yang optimal. Saya bilang optimal. Kadang yang diadukan warga yang diminta itu juga tidak realistis ya, tidak realistis. Atau satu jenis masalah yang memang waduh ini sangat lintas sektoral ya. Kompleks juga mungkin. Sangat lintas sektoral maupun berbeda level pemerintahan ya kayak gitu. Tapi ini berguna agar pemerintah itu bisa melihat seperti itulah masalah-masalah yang dihadapi warga dari kacamata warga, agar pemerintah pun juga dalam melakukan perencanaan dan membuat kebijakan itu bisa lebih wise, wisdomnya ada kayak gitu. Oke, baik. Mungkin ini banyak yang penasaran juga saat masyarakat bertanya ke laman lapor bupati, ini skemanya apa yang terjadi sampai akhirnya mereka akan mendapatkan jawaban, Pak? Oke, pertanyaan kan muncul, ya. Nah, admin itu kemudian ya admin membaca kan, ya adminnya tuh ya dia tidak menyebar-nyebarkan, dia membaca dan dia menganalisis ini pertanyaan ini pasnya disampaikan ke dinas mana nih. Nah, meskipun seringkali ya itu disampaikan ke banyak dinas. Sebenarnya pertanyaan soal sampah biasanya ke dinas LH, pertanyaan soal PDAM gangguan ke PDAM, pertanyaan soal tarif layanan dianggap mahal ya kami sampaikan ke itu. Tapi ada juga yang pertanyaan kadang bingung disampaikan kemana ya. Ya kami sampaikan ke dinas-dinas yang seringkali kami anggap memiliki relevansi. Ada yang bertanya kemarin, Pak saya baca artikel di suatu media, artikelnya itu tentang Wonosobo. Menurut saya kok tidak pas. Nah itu dia kan memprotes ya. Ya kami sampaikan ke dinas yang ada hubungannya dengan itu. Kadang itu tidak secara langsung ya, macam-macam suara ini. Nah, kemudian setelah disampaikan kepada si admin dari dinas tersebut ya, kan ada waktunya nih, sekian hari sudah direspon. Nah, dinas tersebut itu harus segera melakukan mekanisme internal lah ya, pasti melapor kepada pimpinan dinasnya, harus segera di ini dan nanti akan ada muncul notifikasi, pertanyaan Anda sudah dijawab dan sebagainya. Kalau belum puas, ya, jadi misalnya Iqbal nanti lewat WhatsApp mengadu. Nanti Iqbal akan mendapat notif lewat WhatsApp itu, pertanyaan Anda sudah diterima dan sudah direspon jawabannya ini. Kalau Iqbal belum puas, Iqbal masih bisa menyanggah lagi, ada mekanisme itu. Ya, begitulah aturan mainnya seperti itu. Dan penting kami sampaikan, kerahasiaan tetap dijaga. Saya menyaksikan sendiri, saya tidak bisa tahu yang mengadu itu siapa. Bahkan kalaupun saya memaksa ya, admin akan mengatakan nggak bisa. Pernah ada beberapa cerita laporan yang datang dari lapor gub, ya biasa kan kita refleks ya, ada aduan soal ini, sopo sing ngadu jal boleh ya, misalnya itu refleks lah ya. Betul. Tapi saya tetap tidak bisa dapat jawaban. Ya admin dari lapor gubnya juga tetap kekeh. Ya memang harusnya seperti itu. Bahaya kan kalau yang mengadu bisa ketahuan identitasnya, nanti bisa muncul persekusi dan sebagainya. Mungkin filosofinya gini Iqbal, tidak penting siapa yang bertanya, tapi not look who's talking ya, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongkan benar atau enggak, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tenang aja nih untuk warga masyarakat Wonosobo yang memberikan aduan, kerahasiaan siapa yang mengadu itu terjamin pokoknya ya Pak. Ya dijamin ya, tetapi juga kalau mau mengadu mungkin diformulasikan dengan pas. Betul. Jadi sering agar ini yang diadukan apa, karena seringkali aduan itu curhat ya nggak apa-apa, curhat panjang kami baca, menarik juga semua yang pertanyaan warga itu memang kami print, kami olah, kami sampaikan langsung ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu baca benar-benar satu demi satu. Yang kadang ada yang komen, Mas jawaban terhadap ini kok kurang pas ya dan sebagainya. Nah, itu tadi seringkali jawabannya itu tidak pas. Mungkin ada beberapa yang kalau masalah yang diadukan itu lebih pas jika diadakan mediasi secara langsung, kan beda ya secara verbal dengan lewat bahasa tulisan kan, kira-kira kayak gitu. Oke, baik Pak. Kemudian mari kita berbicara mengenai anggaran. Tentunya keterbukaan informasi, hal-hal yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari anggaran-anggaran untuk menunjang hal tersebut terjadi. Jelas ya. Kesiapan Kabupaten Wonosobo dalam menyediakan anggaran untuk keterbukaan informasi seperti apa Pak? Ya oke. Ya saya selalu optimistis ya, meskipun kita tahu pasca COVID dulu seluruh pemerintah kabupaten itu yang
memang biasanya anggarannya tergantung banyak dari dana alokasi umum kan mengalami kontraksi luar biasa, pemotongan dana alokasi umum. Bahkan sampai hari ini kita tahu situasi APBN juga setelah dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo itu juga belum menggembirakan. Otomatis transfer ke daerah juga berpengaruh. Nah, tadi di awal saya menyebut Kota Semarang. Kota Semarang itu dari dulu selalu dua besar, juara satu atau terakhir juara dua. Membandingkan APBD Wonosobo atau dari APBD Kabupaten Wonosobo yang dipakai untuk mendanai sektor keterbukaan informasi publik dengan Kota Semarang jelas nggak apple to apple. Nah, misalnya contoh. Betul. Di Kota Semarang itu ya kota itu kan wilayahnya kota ya, hanya berapa kecamatan, penduduknya juga tidak sebanyak, rasio penduduknya nggak begitu banyak. Dan Kota Semarang kan PAD-nya jelas besar ya, dari sektor-sektor itu besar. Dia mampu mendanai untuk membelikan misalnya sarpras atau alat-alat atau piranti atau device yang dibutuhkan warga atau relevan. Contoh CCTV. Hari ini tuntutan warga terhadap CCTV publik itu sudah semakin besar. Betul. Di Semarang itu dan banyak kota-kota besar lainnya itu sudah tersebar luas dan bisa dikendalikan sebagai sarana untuk publik. Di Wonosobo kita belum mampu ya. Kita tahu anggaran Wonosobo masih dibutuhkan banyak untuk infrastruktur dasar. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dalam hal piranti-piranti yang sifatnya teknologi digital terkini ya. Beberapa kota sudah menerapkan IoT, Internet of Things secara optimal. Di Wonosobo harus diakui mungkin itu baru pada level exercise, level uji coba. Hal yang lain misalnya kualitas dari kalau kita masuk ke kantor-kantor ya, di kementerian yang besar atau kota-kota lain mungkin begitu masuk sudah disuguhi dengan LED, dengan videotron besar, informasinya sudah sangat interaktif dan sebagainya. Di Wonosobo mungkin belum semuanya seperti itu. Itu tuh contoh. Tapi membangun budaya keterbukaan informasi publik butuh dana itu tidak hanya pada sisi alat, Iqbal, iya, tapi juga sekali. Pada apa? Personil. SDM-nya ya Pak. Ya, saya ingin mencontohkan kota-kota besar seperti Semarang, Bandung, Jakarta itu personilnya sudah jauh lebih mumpuni baik ketersediaannya maupun kompetensinya. Satu hal yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi kemarin adalah bagaimana kanal data publik ya, data terpadu, data yang publik bisa mengakses ya, tentu dengan level otoritas tertentu gitu ya. Itu memang dibutuhkan tenaga peralatan komputer di belakang layar yang cukup banyak. Nah, kita kalau dibandingkan di Wonosobo mungkin seluruh Pemda Wonosobo yang namanya programmer mungkin 15 orang aja nggak ada. Kalau di kota lain ada ratusan. Itu nggak kelihatan tapi juga berpengaruh. Tapi ya kita tetap optimistis ya. Biasanya kan kalau orang terbatas muncul ubet dan inovasi. Ya, betul. Kalau kepepet ada aja idenya ya Pak. Iya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, apa anggapan dari Diskominfo setelah mendapatkan anugerah keterbukaan informasi? Apakah ini dianggap sebagai hadiah akhir tahun hasil dari kerja keras Diskominfo, atau ini justru menjadi cambukan untuk membuat inovasi informasi agar keterbukaan informasi jauh lebih berkembang lagi ke depannya Pak? Nah oke, ya boleh dianggap sebagai hadiah untuk dirayakan 5-10 menit saja. Habis itu oke, ini tantangan dan ini mandat atau amanat yang lebih besar ya. Menjadi ranking 3 di Jawa Tengah, tentu publik akan bertanya-tanya mana bentuk atau wujud dari keterbukaan informasi publik. Kok misalnya contoh nanti ada publik yang bertanya kok websitenya dinas ini nggak bisa dibuka, itu juga tantangan ya. Salah satu tadi gitu kesiapan pendanaan kan, kalau dana untuk IT besar itu kita bisa memastikan bahwa sistem piranti digital yang kita terapkan itu kalaupun rusak misalnya karena force major itu bisa pulih dalam sekian menit sekian ini. Nah, itu dibutuhkan dana miliaran ya. Nah, itu contoh salah satunya. Itu bagi kami merupakan tantangan Iqbal, makanya tantangan yang harus disambut ya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda sudah menegaskan mari kita songsong 2025 Wonosobo bisa lebih berprestasi. Prestasi itu tidak hanya prestasi bagi pemerintah, prestasi itu bermakna jika masyarakat juga merasakan dampak dari prestasi itu. Salah satunya adalah dalam membangun budaya dan melakukan transformasi adalah keterbukaan ini bisa dirasakan manfaatnya. Kalau masyarakat bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya, insya Allah Wonosobo ini bisa akan
tambah maju. Intinya hadiah untuk 5-10 menit tapi kemudian merupakan tantangan dan agenda berat untuk dilakukan bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fahmi Hidayat selaku Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Wonosobo. Terima kasih juga kepada Pesona Inspira yang sudah mendengarkan dialog eksklusif kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan dialog eksklusif lainnya tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.